Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Kerbau itu tahu nggak di mana sekarang dia? Di mana? Di tempat gue ada. Yakin di tempat lo? Yakin di tempat lo? Iya, Nah, iya. masuk. Kita sambut Kerbau! Oh gitu. Tadang, deding. Tadang, tadis. Bro, support bro. Gue malu kok, gue malu kok. Gue nih kayaknya beneran akhir dari Tonight Show deh nih kayaknya. Hey, what's up guys? Gitu enggak? Lah, gue tadi ngikutin lo aja bro. So asik banget bangsat nih orang. Ini show premier, gas. Ah, udah mulai menguasai dia. Udah mulai nyaman ya, mulai enjoy. Baiklah kita ngobrol sama-sama buat dia nggak nyaman lagi yuk. Biar lu nggak berlebihan bro, santai aja. Oke, sorry. Iya kan? Oke. Excited. Akhirnya gue bisa jadi host Tonight Show. Siapa nama bandnya? Ini nama bandnya? The Coach Roots. My Own Music. My Own Music. Tuh, Larry tuh main gitar vokal tuh. Hai Larry, what's up Larry? Yo. Dulunya dia kerja apa tuh? Agen yang living. Semua. Gak episode merek dia. Bangke. Emang gak boleh nyebut merek? Kemarin suap Bumame. Ya nggak apa-apa. Ini gak apa-apa bro. Dia bisa kali aja built in ke sini ya gak? Jadi set. Yang living besok bayar ya, enak aja. Iya, oke. Buat kalian yang mau nonton Tonight Show dari awal bisa langsung nonton di Netverse. Yes. Ya. Download aja apa? Toh? Gak cuma program Tonight Show, tapi ada juga program unggulan net lainnya seperti The Comment. The Comment ada. Benar. Nah, The Comment itu nontonnya di Zulu, beda ya. Kalau ini Netverse. Gak ada The Comment ada. Ada kan? Downloadnya sekarang Netverse di App Store atau Play Store kamu ya. Gratis. Netverse. Prime time all the time. Tamu siapa toh? Tamu toh. Kali ini kita kedatangan seorang musisi yang identik dengan ukulelenya, dengan suara yang sangat bagus dan rambut yang kriwil-kriwil. Apa lagunya yang lo tahu? Beautiful girl. Ngomongin, dia mulutnya asal jeplak aja ya. Apa di kepalanya. Tapi dia ngerti bola banget, Wah guys. parah dong, gila. Kiper MU siapa sekarang kiper MU? Hah? Kiper MU siapa? Frank. Masa nggak tahu? Aduh, striker Liverpool siapa tuh yang baru namanya? Itu sih Müller. Müller. Lu langsung panggil tamu aja. Ini dia Budi Durame. Udah lama nggak Tonight Show ya? Iya udah debut lama ya? banget. Udah lama banget. Terakhir tuh lagu Tolong. Mesin waktu. Bukan yang itu ya? Udah ada lagi ya. Wah, iya. Tapi gue suka semua single-single lo. Keren. Yang mana? Tolong Bu Dokter. Bukan dong. Gitu. Beri aku obat. Jauh bro. Oh, bukan. Dikit dong, Bud. Yang tolong. Tolong katakan pada Dirinya. Lagu. Masih ingat ya? Tahu lah. Masih ingat. kemanakah engkau pergi. Bud, lu tonjok aja lah, Bud. Jangan. Tonjok aja. Jangan, lebih tua dari saya. Bernama lengkap Syahbudin Syukur. Iya. Syahbudin. Syahbudin. Ada artinya nggak, Bud? Ada, tapi gue nggak tahu apaan. Lah gimana sih lu nggak nanya sama mak lu? Syahbudin syukur, cuman itu kan syukurnya itu lebih ke arah kayak nama ini Bersyukur. mudah-mudahan jadi orang yang bersyukur. Oh. Darto, nama lu ada artinya nggak? Ada dong, Imam Hendarto Soekarno, imam pemimpin. Pemimpin. Hendarto, dihindari dari mara bahaya. Oh. Soekarno, sulit, sukar tapi ono, sulit tapi ada. Oh. Bener. Nama kok singkatan-singkatan begitu sih, Bro? Iya, kan orang zaman dulu bro, taunya singkatan. Beneran. zaman dulu? Iya. Emang semua nama orang zaman dulu singkatan? Imam, ya misalnya itu arti namanya gitu dah. Enggak dong. Lu Beneran. ngarang sendiri tuh. Beneran. Mak lu bilang begitu? Iya. Lu dibohongin mak lu kali? Astagfirullahaladzim, kok gue udah gak ada? Itu, tidak, lah. Sorry.
Sorry. Aduh. Ya itu mau ngomong apa lagi gua. Buat- Sebelum jadi musisi nih, si Budi Ya. pernah menggeluti dunia radio. Ya. Sama kayak kita nih, penyiar ya. Betul kita Budi punya. siaran di mana dulu, Bud? Dulu di Sky Radio di Bandung. Oh. Tapi mulainya dari operator dulu. Serius lo operator yang Iya, Di operator, YouTube. Di YouTube. nyalain pemancar gitu. anjir. Terus baru naik ke scriptwriter. Tapi udah nyanyi belum waktu itu? Udah, cuman ya kan harus cari makan makanya kerja. Oh. Jadi penyiar akhirnya? Ya abis itu ya akhirnya gue dapet kesempatan ke Jakarta buat ngenalin lagu, ya udah gue pergi ke Jakarta. Tapi ini kalau lihat lagu-lagu ini kayaknya banyak dari pengalaman hidup, cerita hidup lo ya? Betul, betul, betul. Lirik-liriknya tuh lugas bro, sederhana tapi lugas. Kok tiba-tiba dia tahu ya? Enggak, dia nggak tahu lagu lo sama sekali. Lo Yang pertama, Bud. single pertama apa ya bro? Ingetin gue udah coba. Do, re, mi. Do re mi. Iya. Do. Do re. Re, mi. Fa sol. Nah, Doakan Doakan aku di aku sini. di sini. Doakan aku di sini. Nih. Relakan aku di sini. Lo dengerin lagu apa sih tuh? Kalau tanya tuh, dia kebanyakan nginek sih dulunya nih. Jadi Tapi lagunya bener, gue kan dulu dengerin lagu nggak ada liriknya gue. bener nginek dulu. Nggak nginek. Tapi bilang bener. Maksudnya dengerin lagu nggak ada liriknya itu tadi. Dia Nginek sih biasa nggak? dulu DJ, dia beneran Oh, dulu DJ DJ. dulu. DJ Darto, serius. Iya, Yes, iya, iya. Prambors tuh DJ Darto Betul, dia. betul. Pernah nginek? Enggak, kan. Jadi pernah ada cerita lucu nih di tol waktu itu ya. yes, Nggak usah ya, Tom? yes. Nggak usah, Nggak usah ya. Oke, oke. Tapi ini Budi Doremi ini karakter anak pantai melekat sekali di beliau ini ya. Apakah dipengaruhi sama pengalaman hidup lo yang Ya. sempat hidup Ya. berpindah-pindah tempat? Betul, iya karena gue selalu pindah-pindah. Jadi gue besar di Banten, kemudian SMA di Lampung. Dan kemudian- banyakan di pantai. Pantai semua itu? Ya daerah-daerah pesisir, rata-rata daerah pesisir. Dan Lagu-lagu tercipta pada saat di pinggir Tentreng, pantai, tentreng, angin tentreng. sepoi-sepoi, ombak. ombak, terus apa namanya teman-teman yang menyenangkan. Apa nih? Ombak. Tombak. Ombak. Susah ya nyambungnya. Si telepon Vincent nggak suruh datang aja lah. Kalau lagi ngapain suruh datang aja lah. Budi, lu katanya tidak mengenal putus asa. Yes. Orang yang selalu gigih. Ada pengalaman apa yang mencerminkan ketidakputusasaan lu itu? Ya pasti ada ya namanya putus asa tahu ya. Tapi kan dari kita dari awal gue berkarir segala macam. Gatel ya? Dari orang-orang yang Ini kan Garut ya. Iya, iya. dari posisi dimana orang tua, gue dari kampung halaman gue di Banten, kita survive bareng-bareng dan gue tahu rasanya susah kayak gimana. Tapi karena udah tahu rasa susah ngapain putus asa gitu. Betul. Ada kalanya dimana gue harus terus mencoba dan terus mencoba. Kalau di dunia fisika itu kalau kita lempar, ya ini agak sedikit tinggi sekali. Keren. Jadi kalau kita nempukin tembok, itu Momentum, kerikil ke momentum. berapa ribu itu pasti tembus sama si tembok itu. Dan gue selalu berpegangan sama itu. Tapi kan tembok nimpuknya harus ke tempat yang sama. Iya. dong. Iya tempat yang sama. Ya terus kalau menerus. tepat, kalau enggak Ya yang dekat, nembuknya Ini jangan filosofi jauh-jauh. bro, nggak usah dibahas. Ini ya bukan, filosofi. filosofi juga harus ada logika dong. Gimana sih? Kita Kayaknya hidup gue salah dikasih dia. budi akal budi, Iya. ini dia dong. Akalnya dia dong. Gue pertama ketemu dia ini dia nyanyi di Birdcage, ingat gak? Waktu Yes. itu? Iya, iya. Itu pertama kali gue penyanyi baru dikenalin. Pas gue denger lagunya, wah ini enak banget suaranya enak, lagunya pun langsung nyangkut. Do Re Mi itu kan pertama kan. Itu udah nyiptain ya? Ya gue yang nyiptain. Jelas. Lagu tongkrongan kah itu? Iya sih lagu tongkrongan. Waktu itu gue di Bandung bikinnya. Habis nganterin teman ke apa? Tempat lokalisasi Sarkem? gitu. Sarkem? Saritem dong. Saritem? Iya. Tapi gue gak ikutan. Gua cuma- Ini apa sih? Taruh. Lu nganterin temen ke lokalisasi? Yes, dia dari Lu nggak luar ikutan? negeri. Gue gak ikutan. Ini apa sih? Masa nggak ikutan? Iya dong. Nggak ikutan sama sekali? Gak ikutan sama sekali. Kenapa lo nganterin gue Kenapa gitu? lo nganterin? Karena gue gak tahu. Lo kena dosanya juga bro. Iya. Nggak dosa Kan gua nggak jariah tahu. itu namanya. Dia pengen nganterin, terus gue anterin ke situ. Dia gue nggak tahu ngapain, ya udah gue cabut. Nggak mungkin lo nggak tahu. Nggak Bud. mungkin lah. Lo udah tahu. Tahu lah itu. Lo kalau mau gitu, biar dosanya sama aja lo harus ikutan sekalian. Jangan dong. Hah? Ya maksudnya sisan gitu loh. sisan Sekalian. gawe. Iya, sisan. Tapi ini orang alim banget. Gue tahu dia orang Keren. baik banget. Alhamdulillah, ya. Budi Doremi ini orang yang termasuk panutan gue dalam kehidupan. Heeh. Gak nyangka loh ini. Iya, gue juga baru nemu, Bud. Tapi ini orang jenius menurut gue. Kenapa? Apa? Kenapa? Kenapa?
bagus deh buat lagunya. Buat lagunya bagus-bagus beneran dan kata-kata Ya tuh itu sederhana dan lugas lirik-liriknya itu. sederhana dan lugas. Bener, Iya. ya kan? Sehari-hari. Sehari-hari gitu. Iya, Tapi iya. pernah mentok nggak dalam berkarya tuh? Kayak, Pernah. gua bikin apaan lagi nih? Iya pernah pasti, dikala kita punya uang yang banyak, Wis. Nah ini. Sombong. banyak juga, dalam sombong. relatif ya Iya. buat gue dan lain sebagainya. Itu mungkin kadang-kadang bikin kita kayak hidup nyaman dan disitulah gue mentok. Kreativitas, aduh. Jadi mendingan miskin. Enggak dong, mendingan dikejar-kejar kreditan. Oh. Itu pasti jadi semangat. Lagu Memiliki Senja ada bukan karena pengalaman hidup yang terlalu didramatisir, tapi gue harus bayar kreditan. Pinjol? Harus bayarin congor istri gue sendiri. Wow. Gitu. Yes. Oh iya iya. Berani kamu ngomong istri congor ya? Berani dong. Ya, itu Laki-laki harus kalau berani. udah sama istri kan udah kayak temen, udah Iya, kayak iya, partner. iya, iya. Makanya Bahasa kemesraan. Tro, perbaiki hubungan lo tuh. Maksudnya jangan partner. Ngaca gitu. dong. Apa? Ngaca dong. Ada kaca. Tapi nggak kalau lihat si Bud, lu baru menikah Bud ya? Udah dari dulu, dari 2012. Dari dulu. Udah lama ya? Udah lama dong. 10 tahun pernikahannya. Anak gue udah 3. Gokil. Iya ya. Iya. Kayaknya gue udah pernah nanya deh ini. Tapi gue lupa iya. Gue ketukar sama Ardito Pramono dia nih sekarang kayaknya. Mirip sama Ardito ya? Lu mau kemana sih arah pertanyaan lu? Nggak tahu. Lu yang bener dong, jadi gue yang ngaco gitu. Oh iya. Biasa gitu, Vincent yang bener gue yang ngaco. Ini- Nah kalau dia kan udah yang ngaco kan bingung. Oke. Kan baru ini anak baru. Tapi ini Budi udah 2 tahun ini tinggal Mata di... ke tamu kalau nanya. Udah 2 tahun ini Budi tinggal di... Serang, Banten. Pedesaan di daerah Yes, Banten. betul di kampung. Kenapa? Itu sebuah pilihan yang nggak biasa. Kenapa? Lu milih untuk hidup di desa? Dia suka di Iya, alam. di alam. Dan terutama yang di nomor 1 itu murah di sana. Harga tanahnya murah. Betul, Tapi kan rumah- jadi jauh bro ke sini-sini. Ada job-job. Karena gue perhitungannya sekarang bukan lagi jarak tempuh, tapi waktu tempuh. Gue pernah tinggal di Bintaro tuh sektor 6. Kemana-mana tetap jauh juga. 2 jam juga, 3 Mendingan jam. gue balik kampung di Banten, di Serang gitu. Emang dari Banten ke sini berapa jam? 1,5 jam. Masa? Ke bandara itu tuh cuma 1 jam. Ah masa? Serius, Banten ya? Anyar kan? Enggak dong, Banten ya ada lagi daerah Serang, Cilegon. Gue Lu di daerah Serangnya. Bandara, Serang. deket bandara. Serang. Deket itu, deket airport. Iya. Enggak dong. Atau enggak Komplek Kopassus. Oh. Gatot Subroto. Ya, di belakang itu. Seberapa desanya? Apakah Oh, desa benar-benar banget. pepep, sawah? Ada anak naik kebo main suling gitu. Masih banyak kerbau lewat-lewat depan rumah tiap hari gitu. Orang-orangnya masih pada bertani rata-rata. Bentar. Kapan terakhir kali ketemu sama kerbau? Ya kan tadi saya berangkat juga ada kerbau. Abis itu gimana? Bos? Tapi dia jawab baru aja. Kalau dia jawab udah lama sih. Oh, udah. Nah itu Oh, baru. itu berarti enggak ya? Iya, Oke, kalau oke, dia oke, baru oke. ketemu ya masa. Setraining. Iya. Oke, jadi nggak bisa tuh, nggak bisa. Bisa aja kalau mau lo kembangin lagi. Misalnya nih. Contoh. Ya. Kerbau itu tahu nggak di mana sekarang dia? Di mana? Di tempat gue ada. Yakin di tempat lo? Yakin di tempat lo? Iya. Nah, masuk. Kita sambut kerbau! Oh gitu. Tadadading, dading, dading. Tadading, dading, dading, dading. Bro, support bro. Gue malu kok. Gue malu kok. Gue nih kayaknya beneran akhir dari Tonight Show deh nih kayaknya. Tapi hidup di sana selain murah apalagi yang menyenangkan? Bud? Tenang, gue secara psikis nggak terlalu banyak tekanan kayak di sini gitu loh. Gaya hidup Ya, juga nggak gaya kayak hidup juga. harus fancy Salah satu perubahan besar ketika gue pindah ke sana itu adalah 2 minggu pertama itu tone gue ngomong tuh turun. Serius? Nggak perlu teriak-teriak segala macam. Emang lo di kota besar di Jakarta teriak ya? Iya. Ya enggak juga, tapi emang ada perbedaan ketika lu kayak lebih banyak ruang Bising. sekitarnya, polisi suaranya lebih dikit, itu jadi lebih santai ngomong gitu loh. Ngejelasin sesuatu juga nggak terlalu terburu-buru dan lain sebagainya. Suara burung gimana? Masih banyak. Suara burung petani kan? Kalau dulu kita nih, maksudnya gimana? Ya maksudnya petani punya burung. Iya benar. Oh iya, iya. Dipiara. Bener. Oh masih ada. Ada. Nggak tapi beneran suara burung di alam gitu mas. Masih banyak, masih banyak. Oh iya? Iya. Kapan terakhir kali ketemu sama burung? Nggak semuanya digituin kok. Oke. Iya tadi kebo, sekarang burung. Iya, khusus. Orang juga tahu itu bohong, nggak mungkin Oke, lah. oke. Kecuali kalau tamu siapa Oh, iya. kakaknya gitu Oke, mungkin. oke. Lu punya kakak nggak sih Bud? Enggak, gue anak pertama. Adek? Ada 2. Nah tanya. Kapan terakhir kali ketemu adiknya? Kemarin lagi sakit dia. Oh. Jadi nggak enak. Maaf. Semoga lekas sembuh ya, Iya. get well soon bro. Iya, terima kasih. Get well soon, get well soon. Terima kasih. Jadi nggak enak. Adiknya lagi sakit. Sakit apa? Bud sorry. Biasa.
Oh, tenggorokan. tenggorokan. Batuk doang. Kirain iya. Oh, batuk doang. Jadi gak enak kalau sakitnya gimana ya gitu ya. Anak-anak gimana di sana? Seneng nggak? Senang alhamdulillah. Senang. Karena kan mereka juga biasa hidup di kota kan? Iya. Tadinya dia hidup di kota kan? Ah. Pindah ke sana, jauh dari keramaian, Iya. jauh dari mall. Iya. Gimana? Ya awalnya sih istri nggak setuju. Istri tuh pengennya tinggal di gang sempit, tetapi pendidikannya tinggi. Oh. Tapi kalau buat gue rumah itu sesuatu yang harus punya standar hidup. Buat gue kayak gue kerja keras itu untuk bikin rumah yang bagus. Yang ketika gue pulang muka gue nggak perlu kayak suram dan lain sebagainya. Dan anak gue punya rumah dan tumbuh kembang di mana mereka bisa eksplor banyak hal di sekitarnya gitu. Keren. Apa yang mereka sering kerjain sekarang kalau... Terakhir anak gue pulang-pulang bawa ular gitu. Iya. Ini serius nih? Iya, serius, Ular bawa kecil, gede. ular gede gitu. Terus kan di sana masih banyak ular tanah, ular pohon segala macam. Terus bawa bunglon, bawa kodok. Kok dia bisa tahu cara nangkap ular yang benar? Ya karena ada teman-teman yang lain referensi dari mereka cara nangkap ular, bunglon, kodok dan Tapi seterusnya. bahaya nggak sih? Ada yang bahaya. Dan makanya Santai itu... banget loh. Ya kan kalau ular pohon kan nggak bahaya. Ya tapi kan mereka masih kecil belum tahu bedain ular yang bahaya Iya. sama yang enggak. Nah itu juga jadi PR gue sih sebenarnya. Iya. Banyak ular bahaya di sana. Ada satu ular yang bahaya banget yang gue udah kasih tahu ke dia namanya ular tanah. Oh, giliran ular yang lain. Untung masih di tanah itu kan kalau naik dikit. Ada yang bahaya. Ular saya. Jadi ngomong kayak gitu. Ya. Tapi sejauh ini pernah ada kepikiran apa balik ke kota lagi aja ya? Karena gue pengen pendidikan anak-anak gue Enggak. yang Enggak. proper lah. Enggak, karena istri pada saat akhirnya pindah, walaupun dia terpaksa, dia ngerasain juga pengalaman yang menyenangkan ada di pedesaan. Yang pada akhirnya gue sama istri sepakat anak homeschooling. Oh ya? Kita sekolah sehari cuma 2 jam. Kita ngambil ya, kurikulum internasional. Kalau misalnya mau sekolah pun misalnya juga itu. kita selalu nanya, kamu mau belajar apa? Aku pengen belajar pohon. Gue ke belakang. Kita trekking di belakang ada bukit. Aku pengen belajar tentang sungai. Kita ke belakang ada sungai. Seru banget ya. Ada sawah. Ya banyak macam. Lu dapat duit dari mana sih, Bud? Buat gue kayak tinggal di kampung itu kan pilihan. Hmm. Iya, kalau gue hitung-hitung kalau misalnya gue punya rumah di Bintaro, Ya. jauh lebih mahal. Ya. Kalau gue tinggal di desa, gue jadi Masih juragan. bisa nabung ya. Di sana. Oh. Iya. Tapi Qualities of life. udah bener nggak kepikiran mau di kota lagi ya udah ya. Udah enggak. Sama kayak Is Payung Teduh kan juga gitu tuh. Iya betul. Dia pindah ke jauh banget. Bahkan dari kota tuh dia airport dia mesti 3 jam lagi atau 5 jam lagi gitu. Iya. Tapi ini gue sangat terkesan sekali dengan lagu dia nih, Melukis Senja. Ya. Itu juga salah satu lagu yang paling berkesan buat lo kan. Feedback yang diterima dari para pendengar juga wow gitu kan. Alhamdulillah. Itu apa yang lo rasain saat itu ketika Ya. wah banyak yang bilang thank you banget Melukis Senja. Ya, itu kayak gue pertama kali bikin lagu dan diapresiasinya tuh kayak deket banget sama pengalaman hidup yang dengerin lagu itu. Kayak ada suatu cerita gitu, ada orang yang mencoba untuk bunuh diri gitu. Serius? Aduh, gue gak tahu bener apa enggak, tapi dia bilang, sebelum denger lagu ini, saya udah rencanain bahwa saya pengen nabrakin diri Astaga. ke mobil. Terus akhirnya dia bilang setelah denger lagu Melukis Senja, Ya. karena lagu Melukis Senja itu kan isinya kayak self love, Ya. sesuatu yang kayak nyemangetin supaya kita terus nggak putus asa gitu loh. Dan setelah denger lagu itu dia bilang, gue tangguhkan sampai waktu yang belum ditentukan. Astaga. Ya, kayak gitu contoh-contohnya. Tapi lagu-lagu lu kayak Do Re Mi juga udah inilah. Cakep itu. Udah deket banget, udah relate sama kehidupan. Kalau gue yang Tuhan tolong, judulnya apa itu? Tolong. Tolong itu buat gue bagus banget kata-katanya. Terima kasih. Itu lu belajar sastra atau? Iya, gue belajar sastra. Ini beneran nih. Oh iya? Iya, belajar Khusus untuk menulis lagu? enggak sih, kan di sekolahan diajarin ya. Oh iya benar Lu juga. bukan maksudnya gak ada kuliah sastra gitu loh. Oh enggak, kalau kuliah sastra enggak, tapi gue suka baca buku. Lu gak belajar sama Dian? Dian Sastra dong. Baru mau saya keluarin udah keduluan. Sepersikan detik. Lu pengen bikin karya apa lagi ke depannya? Gue masih terus punya cita-cita untuk bikin lagu yang lebih bagus lagi. Wah. Udah ada lagu belum sih? Udah ada materi lagi belum sih, Bud? Iya, gue lagu paling baru lagi dipromosin setelah Mesin Waktu ini ada Takkan Hilang. Dan lagi proses. Takkan hilang. Nah, cintaku padamu. Tuh, tahu gua. Aneh Kok ya? tahu? Tahu lah. Gimana lagi tadi? Takkan hilang. Cintaku padamu. Walaupun agak meleset dikit tapi Iya. jangan. Serius lu? Iyalah. Karena kita connect, gua kan musisi juga, Bro. Oh ya? Iya. Gua ada single, Bro, Helm Project, coba lu dengerin ntar. Masih bagus banget. Kalau lo mau cover boleh lah, gua kasih lah. Oke.
Helm proyek. Gak gitu namanya. Lagu gimana? Ah ya udahlah. Dikit-dikit dong. Dikit dong. Dikit tuh, Budi Satu mau baik. tahu. Iya dong. Aku keluar rumah dipesankan. Thank you Budi udah hadir di Tonight Show Premier hari ini ya. Sukses, ditunggu lagi karya-karya Yes. selanjutnya. Yes, thank you, Mudah-mudahan Thank you makin banget. apa ya, dan keluarga juga. Bro, Amin, bro, amin, di amin. Spotify ini lo buka Ya. aja bro. Kalau mau Thank you Mbak Musik. Terima kasih banyak. Kasih tahu lagunya apa. Darto Project bro, yang ini bro. Helm Project. Sepertinya 831.000. Budi tidak tertarik ya. Tapi ya nggak enak kan, Budi ini orangnya nggak enak kan. Sampai ketemu lagi di Tonight Show Premier. Gas, gas, gas. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang.